Oke, bisa kelihatan? Sudah muncul, Ibu. Oke. Dulu ya, saya mau nanya yang di ada nggak yang kerja dan ada yang kerja di mungkin di kantor akuntan ya, atau mungkin ada yang Izin Bu, suaranya putus-putus Ibu. suaranya putus-putus ya, waduh. Iya Ibu. Ini enggak putus-putus ya suaranya ya. Nah ini udah mendingan Ibu. Ya. Mungkin yang lain bisa di mute aja. Nah, ada yang belum di mute, kayaknya mungkin ada bunyi-bunyi. Oke. Ada nggak di sini yang kerja di KAP, mungkin kantor akuntan pajak atau kantor konsultan pajak atau mungkin kerja di bagian keuangan, akuntansi, ya? Ada di sini? Bisa diinfoin ke saya? Kalau yang bekerja di bank ada Bu, Pak Lutfi. Oke. Pak Lufti ada Bu Linda tapi belum bergabung kayaknya. Bu Linda itu bagian keuangan juga. Oke. Siapa lagi ya? Mungkin ada teman-teman silahkan ini sendiri perkenalkan diri. Di BPK mungkin atau mungkin di pemerintahan yang mungkin di bagian pajak Kak, atau di bagian di Kementerian Keuangan. Ada? Jadi biar saya tahu gitu kan. Nah, kalau memang nggak ada nggak ya? Di sini yang hadir sekarang ini ada nggak? Yang hadir sekarang ini? Yuk teman-teman. Yang ada sekarang ini. Pak Lufti tadi ada Pak Lufti. Bisa minum ya. Kalau Bapak Ibu mau minum silakan ya. Kita bebas-bebas aja ya. Siap Ibu. Ya Ibu, siap. Ya. Aduh, Bu Desi sudah sangat siap ya Bu Desi ya. Oke. Kita saya bingung soalnya kalau manajemen keuangan kan luas sekali ya. Ya, berserang. Sangat luas. Nah, saya dikasih pertemuan 3 kali tatap muka. Tapi saya juga bingung kalau dalam 3 kali tatap muka apa yang biasanya sih saya ngasih ya ke kelas-kelas sebelumnya itu yang benar-benar praktek, yang biasa prakteknya ya di lapangan seperti itu. Kemudian kenyataannya proyek-proyeknya seperti apa kalau penanganan tentang manajemen keuangan ya. Nah, mungkin kayak yang lain ya, mungkin gini, kita biasanya diperhadapkan dengan laporan keuangan. Pernah lihat mungkin laporan keuangan kan Ibu Desi mungkin, Bu Nurul, Pak Nurul ya, mungkin Pak Arief ya mungkin. Nah, kadang-kadang ada yang berkata kalau kita melihat laporan keuangan, kita sulit untuk membacanya. Gimana sih caranya ngebaca laporan keuangan? Apalagi kalau misalnya ada nih analisis laporan keuangan gitu kan. Nah, jadi bingung nih gitu. Sebenarnya saya tadi mau bahas dulu apa sih tentang manajemen keuangan terapan itu, tapi saya atau saya kasih sepintas ya. Saya kasih sepintas dulu ya, saya hold dulu ya, biar ada pemahaman karena minggu lalu kan kita nggak sempet ya. Iya, sebentar. Ini nggak bisa diiniin ya. Udah.
Ini aku mau stop sebentar. Saya stop share dulu ya. Sebentar ya, saya stop share dulu. Saya Oke. Nah, Bapak Ibu, saya kasih sepintas mengenai apa sih tujuan dan fungsi manajemen keuangan terapan. Karena kita kan sekarang ngebahas tentang manajemen keuangan terapan kan. Jadi sebenarnya tujuan manajemen keuangan terapan ini ya Bapak Ibu perlu pahami bahwa terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan ya. Keputusan itu keputusan apa aja. Bisa keputusan investasi ya, kemudian keputusan pendanaan, dan ada lagi keputusan untuk mengelola aktiva. Ya. Nah, dalam hal ini misalnya untuk keputusan pendanaan, contohnya keputusan bagaimana kita mau mendapatkan dana. Ya. Kemudian bagaimana apakah dana tersebut kita dapatkan itu dari pinjamankah, dari hutang, atau mungkin dari internal, ya, dari pemegang saham, seperti itu. Kemudian keputusan bagaimana kalau kita sudah mendapat pendanaan, bagaimana dana tersebut kita mau kelola, apakah kita mau lakukan investasi atau kita tidak lakukan investasi, tapi kita bagaimana melakukan pengelolaan manajemen aktiva. Seperti itu ya. Nah, ini aktivitas di dalam manajemen keuangan terapan. Nanti saya akan share ya ini mungkin ke siapa ketua kelasnya Pak Arif ya. Saya akan share ya materi-materinya. Nanti Bapak Ibu nanti bisa pelajari karena nanti mungkin ujiannya saya ambil dari materi yang akan saya share ya. Ya Bu, yang gampang-gampang aja Bu ujiannya. Mana? Yang gampang-gampang aja ujiannya Bu. Pasti gampang. Yang penting gini. Mantap. Kalian itu kan sudah nanti lulus S2 nih. Iya Bu. Materi kuliahnya apa? Manajemen keuangan. Amin. Minimal kalian harus memahami apa sih manajemen keuangan itu, ya. Kalau mungkin yang lain di bagian mungkin kalau yang sudah berkecimpung dengan keuangan akuntansi mungkin udah paham ya. Ya walaupun mungkin baru 50% kepahaman mereka gitu ya. Nah, jadi kalian juga. Nah, jadi di dalam lingkup manajemen keuangan terapan itu, jadi kita harus bagaimana kita mencari dana. Jadi cari dana, kelola dana, dan kemudian mengalokasikan dana tersebut. Jadi kalau sudah dapat dana, kita kelola dananya, kemudian kita salurkan dana tersebut. Ya. Nah, ini poin-poinnya nih. Kelihatan kan di share-nya ya? Iya. Ya. Nah, kalau secara teori, fungsi utama manajemen keuangan itu adalah investasi. Keputusan mau investasi. Apakah pimpinan atau manajer ya, atau manajemen mau menginvestasikan di real investment atau mungkin di transaksi di bursa efek namanya derivatif ya, atau keputusan keuangannya juga seperti apa ya. Nah, jadi itu pertama ya, investasi. Yang kedua, financing decision atau keputusan keuangan. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan melakukan investasi, misalnya dia mau investasi tol, tapi kok financing decision-nya nggak ada keuangannya gitu. Nah, artinya mungkin modal kerjanya modalnya itu cuma 10%, apa 20%. Nah, bagaimana dengan 80%-nya? Kalau dananya cuma 20%, modal kerjanya berarti harus ada
pendanaan, gitu ya. Nah, financing ini atau pendanaan ini, apakah pendanaan didapatkan dari pinjaman, dari hutang, ataukah mungkin dari pemilik-pemilik perusahaan, itu. Ya. Nah, kemudian keputusan dividen, artinya apa tuh dividen itu? Dividen itu adalah pembagian keuntungan bagi perusahaan dalam kategori yang, kalau perusahaan kan apa? PT itu perseroan terbatas, itu artinya yang terdiri dari saham-saham. Jadi modalnya itu terdiri dari saham-saham, ya. Nah, jadi dividen itu adalah keputusan yang harus dibagikan kepada pemegang saham berupa dividen. Jadi istilahnya dividen. Paham ya? Dividen itu apa sih? Dividen itu adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan, ya, bagi investasi dalam bentuk saham. Seperti itu. Jadi kalau misalnya PT perseroan terbatas, nah dibentuk oleh saham. Seperti itu modal kerjanya, ya. Jadi dihitung dengan saham, sehingga kalau dengan saham berarti decision-nya itu, keputusannya adalah dividen. Nah, apakah perusahaan pada saat perusahaan sudah mendapatkan keuntungan, perusahaan bisa nggak membagikan nggak dividen atas keuntungan tersebut, ya? Jadi seperti itu. Nah, ini kita skip aja ya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini nih. Nah, ini mungkin bingung nih, kalau misalnya manajemen keuangan ini memang terkait ke neraca, ya, manajemen keuangan. Terkait ke pendapatan atau laporan laba rugi. Ada yang sudah pernah lihat kan neraca dan laba rugi, ya? Nah, Bapak Ibu harus memahami di sini kalau di manajemen keuangan itu bukan hanya membaca neraca dan laporan laba rugi, tapi bagaimana harus mampu menganalisa laporan tersebut, laporan keuangan. Tujuannya apa kalau analisis? Supaya ketahuan laporan keuangan ini kan tujuannya itu, tujuan laporan keuangan itu adalah apa? Adalah untuk melihat bagaimana kemajuan daripada suatu perusahaan, operasional perusahaan, bagaimana apakah manajemennya itu sudah benar-benar bisa nggak sesuai dengan target perusahaan yang sudah disepakati, ya? Apakah perusahaan itu sudah benar-benar melakukan semua kegiatan-kegiatan operasional mereka sesuai nggak dengan tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Itu. Nah, itu semua akan terlihat di dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu menggambarkan keadaan perusahaan pada suatu periode tertentu. Itu laporan keuangan, ya. Walaupun laporan keuangan itu bersifat apa? Bersifat historis, ya. Jadi data yang historis, data masa lampau. Tapi kinerja perusahaan, apakah dia sehat atau tidak, itu akan tergambar di dalam laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu bisa paham, ya. Laporan keuangan itu kita bisa membaca kinerja perusahaannya seperti apa. Kalau kinerja keuangannya jelek, pasti laporan keuangannya juga akan kelihatan jelek. Kecuali tanda kutip, laporan keuangan itu direkayasa, ya. Itu. Tapi kalau kita mengikuti SAK, maka tentunya standar akuntansi keuangan, ya, maka tentunya sangat sulit, apalagi kalau diaudit, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini. Oke. Ini ada tujuan manajemen keuangan itu sebenarnya apa? Tujuan perusahaan itu apa? Ada nggak bisa di sini yang bisa simpulkan? Tujuan perusahaan itu apa sih? Ada, Ibu Desi? Iya, Ibu. Untuk mendapatkan hasil secara maksimal, Bu. Oke. Ada yang lain? Memastikan pengelolaannya, Bu, berjalan dengan baik. Tujuan. Artinya tujuan utamanya. Tujuannya apa tujuan?
Mendapatkan keuntungan, Ibu. Oke, ya, oke. Mbak Ririn tadi katakan mendapatkan Keuntungan. Oke. Nah, kalau tujuan perusahaan utamanya mendapatkan keuntungan, artinya mendapatkan profit, ya. Nah, itu hanya jalan untuk mencapai tujuan utama. Jadi ingat ya, tujuan perusahaan, ya, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Itu bukan dalam arti meningkatkan laba. Laba itu hanya jalan untuk mencapai kekayaan pemegang saham. Misalnya kita mau pergi ke luar negeri. Nah, jalan untuk ke sana kita mungkin bisa lewat naik pesawat, kan? Atau mungkin bisa aja kita naik kapal laut gitu kan, bisa juga gitu. Tapi untuk lebih cepat pasti kita harus lewat naik pesawat gitu kan. Nah, sama seperti itu analogi yang simpel ya. Nah, jadi tujuan utama perusahaan ya, tujuan utama perusahaan dalam hal ini manajemen sebagai pengelola. Jadi untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, ini bisa lihat ya. Nih, maksimisasi profit versus maksimisasi wealth of stockholders. Jadi Bapak Ibu tolong setelah nanti kalau sudah lulus dari manajemen keuangan harus diminimalkan dan harus diganti ya kalau konsep berpikir bahwa tujuan perusahaan itu adalah meningkatkan laba. Nah, ya. Jadi tujuan perusahaan itu bukan meningkatkan laba. Tapi tujuan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, pasti kan ada yang bertanya, kok kenapa mesti memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Nah, ya, pasti kenapa gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita meningkatkan laba, itu bisa menyesatkan. Ya. Kalau profit yang dijadikan tujuan. Bisa aja ya di dalam laporan keuangan profit itu bisa dimainkan. Artinya begini, biaya dikecilkan, laba digedein. Bapak Ibu pernah mendengar nggak atau membaca berita tentang Garuda? Ya Bu, pernah Bu. Garuda ya. Nah itu kasus Garuda itu adalah profitnya dibuat, ya. Padahal sebenarnya negatif, defisit, ya rugi. Tapi dibuatlah seolah-olah menjadi laba. Nah, itu artinya profitnya menyesatkan. Kalau tujuannya adalah ke profit. Hanya melihat dari laporan keuangan. Ya. Tapi bagaimana kemudian kedua? Kalau secara teoritis ya, secara teoritis kita memakai ekonomi mikron ya. Kalau profit maksimum, coba Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu pingin profitnya mau maksimum, otomatis biayanya jadi lebih kecil, apa biayanya lebih meningkat? Lebih kecil Bu. Biayanya lebih kecil. Kalau penjualannya dinaikkan. Kalau misalnya penjualan naik, biaya tetap, apakah biayanya jadi menurun? Tetap. Lagi, kalau penjualan meningkat. Biaya dalam hal ini biaya penjualan ya. Apakah biaya penjualan atau biaya marketing naik atau menurun atau tetap? Naik juga Bu. Nah, betul ya. Nah, sama dengan ini konsepnya ekonomi mikro. Apabila profit maksimum ya, berarti biaya marginal akan sama dengan pendapatan marginal nih ya, dalam arti biaya marginal ya akan statis. Tapi kalau kita misalnya profit kita maksimalkan secara konsep laporan, secara akuntansi, maka otomatis kalau pendapatan naik, biaya otomatis juga akan naik. Ya betul. Betul pasti itu Bu. Nah ini dalam praktek nyata. Jarang kan misalnya penjualan naik, pendapatan tetap gitu kan. Karena biaya variabel ya. Biaya langsung itu pasti akan terkait
terdongkrak juga untuk naik. Berbeda dengan biaya yang overhead, yang biaya-biaya yang overheadnya ya, biaya yang tetap ya. Nah, itu bisa jadi mungkin tetap, misalnya biaya gaji, gitu ya. Itu. Nah, jadi kalau kita memaksimumkan laba, otomatis sangat mudah dilakukan oleh perusahaan. Tapi belum tentu laba tinggi mensejahterakan. Benar nggak? Bapak Ibu pernah lihat nggak perusahaan labanya gede, tapi tidak ada pembagian, tidak ada kesejahteraan yang dirasakan. Gitu. Tidak ada pembagian bonus, tidak ada pembagian dividen, pemegang saham juga tidak ada. Gitu. Kan percuma laba gede. Benar nggak? Karena laba kan sebenarnya nggak kelihatan kan? Karena bisa aja di dalam laporan keuangan itu biaya-biaya yang gede itu biaya-biaya malah dikecilin. Bisa pernah dengar kan? Biayanya dikecilin. Mungkin biayanya harus dibebankan tahun 2021, dibebankan nanti aja 2022. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi tujuan memaksimalkan kesejahteraan itu yang paling utama. Bapak Ibu ya, setelah lulus S2, kalau ditanya tujuan perusahaan apa sih? Nah, kalian masih konsep, memaksimalkan profit. Nah, jangan ya, itu mungkin konsep S1 yang belum memahami ya. Jadi kalau konsep S2 adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Ya. Jadi itu. Memaksimalkan dengan pemegang saham sejahtera, maka akan menyebar ke semua anggota, ke semua karyawan, ke manajemen, ke karyawan, seperti itu. Karena yang pemilik perusahaan itu siapa? Pemilik perusahaan itu siapa sebenarnya? Pemegang saham. Iya, pemegang saham. Coba Pak Yunus Setiawan atau Ibu Desi punya perusahaan. Tujuannya apa? Maunya Ibu Desi sejahtera dong. Bener nggak? Iya. Nah, percuma profit gede di laporan keuangan, tapi Ibu Desi nggak dapat duitnya. Ibu Desi tetap aja, misalnya naik angkot gitu. Bener nggak? Iya. Kita kan owner harus sejahtera ya, Bu. Ya, betul. Otomatis ownernya sejahtera dulu, gitu kan? Jadi itu tujuannya owner, ya. Nah, masa kita sudah punya perusahaan, kita sudah dapat profit, kok ownernya naik angkot, gitu. Itu yang bahasa awamnya lah ya. Nah, jadi artinya harus disejahterakan ownernya, seperti itu. Kalau ownernya sejahtera, akan berdampak kepada perusahaan, ya. Nah, Bapak Ibu, ada lagi yang penting di dalam S2 ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak agensi teori? Karena ini biasanya dipakai di dalam tesis. Ini dipakai di dalam tesis, jadi saya harus infoin dulu. Nah, agensi teori, kelihatan kan ini ya? Adalah hubungan keagenan. Ini yang sangat terkenal sekali ya, dari Jensen and McLeod tahun 76 ini kalau nggak salah ya. Nah, jadi dia yang pencetus ada namanya agensi atau teori agensi. Agen itu adalah manajemen dalam hal ini. Prinsipal itu adalah pemegang saham. Prinsipal. Prinsipal itu pemegang saham dan agen itu dalam hal ini adalah manajemen. Manajemen itu siapa? Bisa board of director, manajemen CEO, manajemen puncaknya sampai level middle ya, middle management. Nah, mereka yang menjadi agen. Kenapa disebut agen? Karena mereka ditunjuk oleh pemegang saham di dalam RUPS. Gitu. Mereka disuruh diminta untuk mengelola perusahaan. Jadi mereka bertindak sebagai agen.
di dalam perusahaan. Jadi manajemen itu harus tunduk kepada pemegang saham karena mereka yang pemilik. Gitu. Apakah pemegang saham itu semua dianggap sebagai komisaris? Tentunya bukan kan? Nah, komisaris itu adalah pengawas perusahaan. Kalau misalnya kita kaitkan ke ekonomi makro di negara, suatu negara, maka komisaris itu sama seperti siapa? Sama seperti DPR, pengawas. Kemudian agen itu adalah pemerintah, eksekutifnya, gitu. Pemerintah. Jadi itu yang kalau dibawa di perusahaan itu adalah manajemen. Jadi sekali lagi ya, ini adalah hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Nah kalau di negara, siapa pemiliknya? Pemiliknya itu adalah rakyat. Rakyat, gitu ya. Hanya rakyat menunjuk perwakilannya, gitu kan? Nah, sama dengan perusahaan, pemilik menunjuk komisaris ya untuk mengawasi manajemen. Nah, kadang-kadang antara pihak pemilik dengan pihak agen terjadi konflik. Nah, disebutlah agensi konflik. Itu agensi konflik. Nah, Bapak Ibu nanti kalau di tesis ini agensi teori ini sangat terkenal ya, teori agensi ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa angkat ini di tesis sebagai teori sebagai landasan teorinya gitu ya. Karena ini biasa dipakai. Jadi hubungan agensi ini sangat penting sekali di dalam hubungan perusahaan antara pihak pemilik dan pihak pengelola sebagai agen atau manajemen sebagai agen. Ya. Kadang-kadang kepentingan agen dan kepentingan prinsipal itu berbeda, kan? Sama terjadi dengan di Garuda. Ya. Jadi komisaris bisa merangkap sebagai pemilik, gitu. Ya. Tapi kan kalau di BUMN pemiliknya itu adalah pemerintah, maka pemerintah menunjuk komisaris. Ya. Nah, komisaris dengan pihak manajemen, ya direksinya terjadi konflik. Akhirnya terbongkarlah kasus rekayasa keuangan. Kalau istilah di akuntansi, di keuangan, rekayasa keuangan disebut manajemen laba. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Lutfi mau tanya izin, Bu. Boleh. Tadi kan tujuan utama daripada perusahaan adalah memaksimalkan atau mensejahterakan pemilik modal ya, Bu, atau pemilik saham gitu. Kalau dilihat korelasinya pada laporan neraca atau laba rugi, kita mengetahui bahwa si pemilik modal atau pemegang saham sangat sejahtera atau sejahtera itu atau mendapatkan kesejahteraan yang bagus itu dilihat dari mananya, Bu? Dari pos mana? Itu aja, Bu. Oke, good ya, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau misalnya kita melihat, ini kan sebenarnya ya untuk kesejahteraan pemegang saham ya. Nah, kesejahteraan pemegang saham memang tidak bisa diukur. Tidak ada suatu ukuran tertentu ya untuk menunjukkan bahwa dia sejahtera atau tidak. Nah, tetapi ada indikatornya, indikator yang bisa jelas. Yang pertama tadi adalah profit ya, profitnya. Nah, pastilah profitnya itu datang dari laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Misalnya kalau dia pakai dia seorang UMKM, pasti dia ikut SAK NKM. Kalau dia pakai dia go public TBK, pasti pakai SAK yang etap, SAK yang berdasarkan IFRS ya. Nah, kalau misalnya dia yang non public, bukan lagi MKM, pakai SAK etapnya gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan benar-benar standar sesuai dengan standar akuntansi ya. Standar akuntansi berlaku sehingga bisa dipercaya. Nah, bagaimana cara kelihatan dia itu sejahtera?
Yang pertama, pasti akan kelihatan kalau misalnya go public ya. Go public paling jelas kelihatan. Harga sahamnya tinggi. Ya. Jadi kalau laporan keuangannya bagus, ya. Jadi laporan keuangan bukan hanya dilihat dari profitnya aja ya, tapi dari laporan tahunan mereka. Misalnya strategi laporannya seperti apa, strategi inovasi mereka ke depannya seperti apa, apakah mereka akan melakukan investasi-investasi di mana saja. Nah, informasi-informasi seperti itu akan diterima oleh investor yang akan membeli saham mereka. Ya. Nah, nilai perusahaan itu akan tercermin, kalau menurut Brigham itu tercermin di dalam harga saham. Jadi kalau harga saham yang misalnya pada saat perusahaan itu go public, harga sahamnya mungkin 200, tiba-tiba satu lembar saham karena ada informasi laporan keuangan yang bagus, naik menjadi 300, ada kenaikan 100 poin. Ya. Nah, berarti nilai perusahaan itu naik. Nah, kalau nilai perusahaan naik, misalnya cuma dilempar saham 40%, 60% itu masih punya pemilik. Otomatis pemilik mendapat 60% dari saham yang dilempar. Dapat keuntungan. Gitu. Nah, pemegang sahamnya, investornya, pasti dapat apa? Mereka dapat yield. Ya, pembagian hasil. Berupa apa? Dividen. Ya. Kedua, dapat apa? Capital gain. Kalau dia melakukan transaksi jual beli dalam jangka pendek, bisa dapat capital gain. Tapi investor yang jangka panjang pasti dia mencari yield. Ya. Yield itu adalah keuntungan. Pemilik perusahaan yang pemilik perusahaan yang melempar sahamnya ke bursa efek, ya jelas-jelas nilai perusahaannya naik. Gitu. Maka pernah dengar kan ada perusahaan-perusahaan yang LQ45 gitu kan? Seperti itu. Nah, mereka sudah masuk perusahaan-perusahaan yang sangat bagus gitu. Masuk 45 perusahaan yang top. Gitu. Nilai perusahaan mereka sudah sangat tinggi. Nah, itu indikatornya seperti itu ya Pak Lutfi ya? Oke, ada yang mau bertanya? Izin Bu, nanya Bu. Ya, silakan. Tadi Bu bilang kalau perusahaan yang baik itu kalau nilai sahamnya naik. Ya. Tapi juga Bu, perusahaan yang nilai sahamnya naik tapi pelit bagi dividen itu gimana Bu? Nah, kalau nilai sahamnya bagus ya, nanti tinggal dilihat di laporan keuangannya. Biasanya perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan-perusahaan yang bagus. Perusahaan yang bagus. Kalau dia perusahaan pasti karena gini, semakin perusahaannya itu tidak membagikan dividen pada saat mereka punya keuntungan, ya investor kan pasti kan ini dong akan komplain, kok ini perusahaan untung tapi tidak membagikan dividen, gitu. Nah pastinya saham-saham tersebut akan dilepas oleh investor kalau dia sudah go public, akan dilepas, gitu. Dikatakan bahwa oh perusahaan ini pelit. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang go public, kalau mereka tidak membagikan dividen, nanti saham mereka akan ambruk, akan jatuh lagi, gitu. Jadi nggak boleh, artinya gini, secara walaupun memang tidak ada aturan, ya, tapi akan jatuh sendiri sahamnya. Nah, coba misalnya Pak Yulistiawan beli saham. Bu Linda beli saham, Pak Rinalko beli saham gitu. Dia capek-capek beli saham, lihat laporan keuangan kok ada laba, ada keuntungan bagus, tapi kok nggak bagi dividen sudah berapa tahun gitu kan? Mau nggak memegang saham itu lagi? Mau Bu. Pas kan? Ya, ngapain? Mendingan main di capital gain aja jangka pendek. Jadi pastinya perusahaan atau kalau di bursa efek dibilang emiten ya, dikatakan emiten. Artinya perusahaan yang sudah go public. Pastinya emiten juga nggak mau seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya 1 tahun mereka nggak bagikan, Bapak Ibu bisa lihat di catatan laporan keuangan mereka. Kenapa? Bisa jadi mungkin mereka melakukan investasi.
Seperti itu. Tapi kalau nggak investasi kemudian nggak bagikan dividen, nah itu tanda tanya, mendingan lepas aja sahamnya. Kecuali memang menguntungkan. Itu naik-naik terus sahamnya. Seperti itu ya. Oke. Bisa paham ya? Punten Ibu, berarti Ya silakan Bu Desi. punten berarti analisis laporan keuangan itu berarti harus terbuka dan harus diketahui oleh para pemegang saham ya. Mereka berhak tahu ya Ibu ya. Berarti Betul. seperti itu. Betul Ibu. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang go public ya, itu wajib setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap tahun mereka harus mempublish ya laporan keuangannya gitu ya. Sangat ketat sekali gitu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung lihat laporan keuangannya itu bebas dibuka, ada di idx.co ya. Nah, kemudian di investing.com gitu ya. Nah, nanti kalau mau bikin tesis juga data-datanya bisa ambil dari situ karena kan terbuka. Nah, bebas bisa di-download gitu ya data-datanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat laporan keuangannya. Gitu. Bu, izin Bu nambahin yang tadi, bagaimana kita tahu bahwa laporan keuangan itu bisa dipercaya atau tidak direkayasa, Bu? Nah, good. Bagaimana bisa dipercaya apa tidak? Kalau dia perusahaan sudah go public, itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Kan harus ada OJK yang mengawasi. Laporan keuangan yang disubmit ke OJK itu sangat teliti sekali. OJK akan memeriksa, mereview, dan harus diaudit. Gitu, ya. Nah, pastikan auditor punya standar ya, udah harus mengikuti IFRS yang memang menjadi ketentuan di bursa efek. Nah, bagaimana dengan yang non bursa efek? Non bursa efek pastikan ada auditor, ya, auditor. Kalau tidak ada auditor, ya, tidak ada auditor. Nah, pastinya pada saat pelaporan pajak kan harus ada laporan keuangan. Kalau sudah omset di atas 4,8 M, kan sudah wajib bikin pembukuan seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Bu, izin nanya Bu. Ya. Berbicara tadi tentang OJK, ini saya ada pengalaman nih Bu. Itu perusahaan-perusahaan ada bahasanya naruh aset ke OJK, itu maksudnya apa ya Bu ya? Karena misalnya perusahaan itu menaruh aset di OJK, kemudian perusahaan itu bermasalah dan OJK itu bisa melepas asetnya untuk menangani masalah perusahaan itu, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, OJK itu adalah lembaga pengawas, ya. Lembaga pengawas. Saya mungkin ini teknis ya. Nah, jadi gini, OJK itu hanyalah lembaga pengawas. Kalau dulu kan dihandle sama BI. Nah, OJK itu mengawasi apa? Mengawasi perbankan, mengawasi semua lembaga-lembaga pembiayaan keuangan gitu ya, apalagi yang di bursa efek, yang pengelolaan dana masyarakat gitu ya. Jadi mereka mengawasi. Nah, di luar itu menjadi wewenang daripada Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya ada tadi dikatakan ada aset yang ditahan dan sebagainya, nah itu pastinya pada saat pengawasan ada terjadi fraud, bisa jadi gitu ya, sehingga ada aturan OJK kan namanya mengawas, mungkin tidak boleh, ini tidak boleh dijual beli karena dalam pengawasan OJK seperti itu ya Pak ya. Seperti melihat kasus Bumi Putra Bu ya, yang para nasabahnya klaimnya itu tidak dicairkan ya, dengan alasan selalu katanya OJK tidak boleh atau dilarang sama OJK untuk melepas aset gitu Bu. Oh iya. Karena gini, ya ini kan OJK itu kan artinya pemerintah dalamnya ya. Jadi memang belum bisa bukan karena OJK, gitu ya. Karena memang kasusnya Bumi Putra
kasusnya Jiwasraya itu sangat luas sekali. Ini sudah terkait ke pidana, perdata pidana semua ya. Jadi belum bisa disettle gitu. Belum bisa sampai berkekuatan hukum. Gitu. Karena kan mereka bermasalah. Ya. Jadi kalau bermasalah, kemudian sudah dibawa ke ranah perdata dan pidana, nah, itu belum nggak sembarang gitu. Ya. Kan kasus-kasus itu masih berjalan semuanya. Nggak boleh memang, nggak bisa. Jadi pasti ada aturan-aturan khusus yang nggak bisa melakukan transaksi, depending ya. Kadang-kadang di delisting sama mereka. Dikeluarkan dari bursa efek kalau tidak mengikuti ketentuan OJK. Jadi sangat ketat sekali sebenarnya sekarang OJK. Ya, kecuali memang ada kasus Jiwasraya, ada beberapa personil OJK mungkin yang melakukan kolusi gitu ya. Kita kan nggak tahu ini personil ya, seperti itu. Jadi bisa kok kebablasan seperti itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ada, kita lanjut ya. Oke ya. Mungkin untuk materi ini stop dulu ya. Oke. Masuk ke analisis. Oke, sini ya. Nah, tadi saya sudah katakan ya. Nah, kalau kita sudah melihat laporan keuangan, nah Bapak Ibu, yang paling utama juga adalah bagaimana kita, kalau ini kita tidak berbicara perusahaan emiten ya, atau perusahaan yang go public. Tapi kita bicara adalah bagaimana perusahaan itu melakukan analisis ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah pada level-level tertentu, Bapak Ibu itu harus belajar untuk membaca dan menganalisis sendiri laporan keuangan. Misalnya nih, Bapak Ibu ikut di koperasi, kemudian Bapak Ibu misalnya nabung di situ dan dapat laporan keuangan, dapat RAT. Nah, Bapak Ibu kalau cuma sekedar terima, tidak menganalisis, nanti kita yang rugi. Gitu ya, hati-hati. Nah, jadi kalau di dalam analisis laporan keuangan, kita harus lihat di pos neraca, pos posisi keuangannya, asetnya berapa. Gitu ya. Nah, nanti di dalam catatan laporan keuangan akan kelihatan aset-asetnya itu apa-apa aja. Aset itu artinya aktiva. Aset itu aktiva ya. Jadi ada aktiva yang gampang dicairkan. Aktiva yang gampang dicairkan seperti kas, bank, ya, piutang. Tapi piutang pun Bapak Ibu harus lihat. Apakah piutangnya itu mudah nggak ditagih? Jangan sampai piutang-piutang yang sudah tidak bisa tertagih, masih dimasukin aja di dalam laporan keuangan. Seperti itu. Ya. Nah, itu namanya kita menganalisis. Kita analisis. Itu supaya Bapak Ibu kita bisa paham. Ya, dengan kita menganalisis itu, kita bisa paham keadaan perusahaannya bagaimana, kinerja perusahaannya bagaimana, sehat nggak perusahaannya apa tidak. Gitu. Nah, di dalam laporan keuangan ini yang umum ya, yang biasanya dilaporkan adalah neraca, laporan laba rugi, ya, laporan laba ditahan, laporan arus kas. Nah, ditambah satu lagi kalau dia audited ditambah dengan catatan laporan keuangan. Nah, ini catatan laporan keuangan. Nah, di dalam
laporan-laporan dasar ini, jadi yang dasar ini adalah neraca, laba rugi, laba ditahan, dan laporan arus kas. Ya. Nah, saya mau tanya ke Bapak Ibu, misalnya perusahaan itu dia laba dalam 1 tahun 2020, laba 100 juta. Laba nih, penjualan dikurangi pendapatan, dapatlah laba bersih 100 juta. Nah, saya tanya, apakah laba 100 juta itu benar-benar tercermin bahwa perusahaan itu punya uang 100 juta? Belum tentu, Belum Ibu. tentu ya, Bu ya. Belum tentu, Ya, Bu. Bu. Karena bisa berupa itu piutang, berupa aset, dan lain Ya. sebagainya. Ya. Jadi untuk melihat bahwa perusahaan itu ada duit apa enggak, lihatnya di mana? Di kas dan bank. Ya, di dalam laporan keuangannya lihat di mana? Neraca Di ya. Di laporan tabungan. arus kas. Arus kas sama pipa Arus lancar, Bu. kasnya, Pak. Bu. Iya, betul ya. Jadi kita harus melihat laporan arus kas, ya. Lihat di laporan arus kasnya pada periode terakhirnya itu berapa, gitu ya. Ada berapa posisi kas banknya, gitu. Ada nggak kelihatan di neraca, gitu ya. Nah, muncul nggak di neracanya? Sama nggak bank yang ada di neraca dengan bank yang ada di arus kas? Gitu. Sama nggak kasnya yang ada, gitu ya? Nah, itu Bapak Ibu harus lihat di situ. Itu namanya kita menganalisa secara umum. Gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir, oh saya punya profit nih 100 juta, ada laba 100 juta. Oh, aku punya duit dong 100 juta. Ya, karena ada laba nih 100 juta. Padahal duit di tangan cuman ada 10 juta. Gitu kan? Oke, ya, jadi paham ya Bapak Ibu? Nah, saya nggak ini jelasin ini ya, nanti tinggal dibaca ya. Nah, saya jelasin mungkin. Nah, rasio ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya untuk rasio keuangan, nah ini nih utama nih, kalau kita menganalisis laporan keuangan, nah Bapak Ibu harus paham mengenai likuiditasnya dia, ya. Kemudian solvabilitasnya ya, manajemen asetnya, manajemen hutangnya, profitkah dia, ya atau tidak, gitu ya. Jadi ini kategori-kategori analisis laporan keuangan yang harus Bapak Ibu perhatikan. Rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, profitabilitas ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus paham kalau melakukan analisis laporan keuangan. Ini gampang sekali karena ada rumus-rumusnya ya. Nah, contoh gini. Saya mungkin kasih contoh ya. Contoh gini. Begini kasusnya. Ada PTA, dia punya rasio lancar itu 2 ya, aktiva lancarnya itu contoh aktiva lancarnya 1 juta, hutang lancarnya dia 500.000. Nah, berarti rasio lancarnya berapa? Aktiva lancar 1 juta, hutang lancarnya 500.000. 200% Ibu. Ya, berarti 1 juta bahagi 500 ya, berarti 2:1. 2:1. Nah, kalau di dalam rasio likuiditas ya, rasio perbandingannya itu minimal 1:1. Minimal. Untuk idealnya 2:1. Kalau semakin tinggi juga itu kurang bagus. Artinya dana di perusahaan itu terlalu banyak, nggak dipakai gitu. Perusahaan kurang berkembang. Jadi makanya kita lihat kalau misalnya ada perusahaan dia punya rasio lancar 5:1. Terlalu banyak kita lancar, terlalu banyak dana liquid, terlalu banyak kas dan bank dalam perusahaan itu tidak dipakai buat investasi, ya Bapak Ibu ya.
Itu cara membacanya ya. Begitu juga dengan rasio cepat. Nah, di sini ketentuannya rasio cepat makin besar makin baik. Tetapi harus ada yang di sini ya. Tetapi harus ada ketentuan normalnya. Jangan sampai tidak mengikuti ketentuan normal ya. Jadi 2:1 itu sudah normal gitu ya. Tergantung memang lain bisnis daripada perusahaan. Kalau perusahaan memang membutuhkan rasio likuiditas yang cepat ya. Nah, kadang-kadang juga bisa 1:1 gitu ya. Jadi aktiva lancar, hutang lancar 1:1 itu boleh-boleh aja. Selama misalnya memang hutang lancarnya itu adalah hutang yang produktif. Gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini. Oke, kita ke solvabilitas dulu. Ya, karena ini utama-utama ya untuk menuju hutang. Nah, kalau misalnya kalau solvabilitas ya itu melihat bagaimana kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya ya. Ada melunasi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang ya. Nah, cara pengukurannya dengan apa? Mengukurnya dengan debt ratio atau time interest earning-nya. Misalnya perusahaan itu punya solvabilitas, punya hutang 100 juta. Ya. Punya hutang 100 juta ini. Punya hutang 100 juta. Total hutang 100 juta. Asetnya 25 juta. Nah, berarti gimana tuh? Berapa presentasinya? Hutang 100 juta, asetnya 25 juta. 4:1. Ya, 4:1. Nah, artinya di sini semakin tinggi hutang semakin berisiko. Ya, semakin tinggi semakin berisiko. Artinya aset 25 juta ya, mau mengcover hutang yang 100 juta tidak cukup. Gitu. Kalau terjadi apa-apa dengan perusahaan, kemudian asetnya dijual, hutangnya jatuh tempo, total hutangnya tidak akan mampu membayar hutang. Kecuali memang kalau hutangnya itu dialokasikan di investasi yang aman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menganalisis kayak gini. Jadi kalau Bapak Ibu terima laporan keuangan ya, contohnya lihat kok hutang besar sekali ya. Asetnya kok cuma sedikit. Nah, Bapak Ibu lihat dulu. Lihat di catatan laporan keuangan. Catatan laporan keuangan ada nggak menyebutkan hutangnya ini hutang ke siapa-siapa aja. Hutang jangka pendek perinciannya apa-apa aja. Hutang jangka panjang perinciannya apa-apa aja, ke siapa-siapa aja. Gitu. Artinya hutang-hutang yang diberikan ini hutang yang jelas. Nah, sehingga pada saat kita membuat rasionya itu benar-benar rasio yang terwakili. Jangan sampai rasionya jadi asal-asalan. Kita nggak tepat. Gitu. Contoh misalnya, kita main Pomo lihat di total hutang semuanya. Dan mungkin bisa jadi hutang ini adalah hutang yang sudah di-swap menjadi modal. Sudah dipindahkan menjadi modal. Tapi laporan keuangannya, orang akuntannya mungkin tidak diaudit, salah mencatatnya. Dia masih mencatat sebagai hutang. Padahal sudah harus menjadi modal. Contoh misalnya hutangnya sudah direklas, sudah di-swap, sudah diganti menjadi modal 50 juta. Sehingga hutang ke perusahaan hanya tersisa 50 juta. Berarti kan harusnya 2:1 kan? Asetnya 25 juta, hutangnya 50 juta. Berarti 2:1. Tapi akuntannya salah mencatat, hutangnya masih 100 juta. Kalau kita tidak melihat di laporan keuangan, ya,
Bisa jadi kita salah membuat rasio, salah menghitung rasio solvabilitas. Gitu. Ya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu melihat laporan keuangan, rasio solvabilitas ini yang utama ya, rasio solvabilitas atau rasio leverage dengan rasio likuiditas itu harus ditandingkan. Gitu. Jadi harus diingat bahwa kalau rasio likuiditas artinya kemampuan perusahaan mampu nggak membayar hutang-hutang yang jatuh tempo, gitu kan? Itu. Kalau misalnya Bapak Ibu pingin lagi masuk ke rasio profitabilitas, berapa persen sih profit marginnya? Itu kan gampang, gitu ya. Misalnya keuntungannya 100 juta, jualannya 1 miliar. Nah, profit marginnya berapa? Berarti 100 juta per 100 juta per 1 miliar. Berapa persen itu? Atau pengukurannya memakai return on asset atau return on equity. Mudah nih Bapak Ibu, mudah. Ini ya. Hanya melihat persentase analisisnya. Jadi Bapak Ibu kalau terima laporan keuangan, nah, jangan langsung lihat di neraca. Jangan langsung lihat di laba rugi. Perhatikan catatan laporan keuangannya. Itu yang utama. Kalau laporan keuangan itu diaudit, Bapak Ibu lihat pendapat auditornya. Apakah wajar tanpa pengecualian? Ataukah wajar dengan pengecualian? Atau disclaimer? Atau menolak memberikan pendapat, gitu kan? Tidak wajar, pendapatnya tidak wajar, gitu. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau ujian saya akan memberikan soal-soal mungkin seperti ini ya. Jadi mudah ya Bapak Ibu ya. Bu Desi ya, Pak Sobri ya, yang lain ya. Iya, yang gampang-gampang aja. Siap, Bu. Baik, Bu. Ini Siap, Bu. Siap. Tapi jangan asal jangan ditambah analisanya aja, Bu. Paling nggak analisa sih. Oh. Ditambah analisanya, Bu, nanti, Bu. Ada lagi analisis mengenai common size. Nah, itu lebih tingkatan yang tinggi ya. Adalah ini biasanya kalau di pajak memakai analisis common size ya. Ada lagi analisis analisis kinerja keuangan gitu ya. Itu tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Itu membandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Jadi bisa membandingkan dari industri yang sejenis. Misalnya kita di perusahaan manufaktur, kita bandingkan dengan industri manufaktur lain. Seperti itu. Nah, biasanya ini dipakai oleh OJK juga, dipakai oleh pajak kalau mereka melakukan pemeriksaan pajak. Gitu, ya. Ini nih, economic value added gitu ya. Enggak terlalu susah sih sebenarnya, cuman yang susah di dalam menganalisis laporan keuangan tingkat kedalaman kita menganalisisnya. Hitungnya gampang hitungnya. Gampang. Tapi bagaimana kita menganalisis? Contoh ya, saya stop dulu ya ini ya. Misalnya saya kasih analisis. Nih. Untuk ini saya lakukan analisis ya, analisis. Oke, ini keliru. Kasih contoh perusahaan TBK bisa nggak, Bu? Kalau analisis ini ada di laporan-laporan tahunan mereka. Nanti untuk berikut saya kasih contoh ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Telkom misalnya gitu, atau BRI punya Pak Lutfi. Telkom ya punya slang. Oke, gini, saya nanti kasih contoh analisis yang umum, kemudian nanti saya kasih contoh analisis untuk next ya pertemuan berikut. Saya kasih contoh ini saya salah buka nih, saya kasih yang analisis untuk PPh 21 ya. Ya, jadi ini keliru. Saya salah buka nih penghasilan bruto. Oke, sorry ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Biar kita diskusi aja dulu.
Mohon izin Bu, Oke. saya mau bertanya. Siapa nih? Sebutin nama dong biar jelas. Siap, mohon izin Bu. Selamat malam, saya Sobri Bu. Izin bertanya. Oke, Sobri silakan. Selamat malam Bu. Sebelumnya mohon izin, saya tertarik dengan ada tadi kalimat Ibu di awal piutang tidak tertagih Bu. Ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Ibu, mohon izin cara mengatasi bila terjadi itu bagaimana Bu? Dan langkah biar tidak terjadi lagi Bu, piutang yang tidak tertagih tadi Bu. Mohon izin Bu, cukup itu saja Bu. Terima kasih. Piutang tak tertagih ya. Kalau di pajak itu ada 4 syarat piutang tak tertagih ya. Jadi nggak sembarang kita mau langsung hapus piutang tak tertagih ya. Nah, nggak sembarang. Nah, Bapak Ibu makanya kalau misalnya kita punya piutang, kita harus buat umur piutang. Umur piutang pernah dengar aging? Nah, umur piutang. Jadi pada saat kita mau kirim invoice, kita bikin jatuh tempo 30 hari, jatuh tempo 30 sampai 60 hari, jatuh tempo 60 sampai 90 hari, dan jatuh tempo di atas 90 hari. Itu. Jadi sudah ada, kita bikin namanya umur piutang. Nah, sebelum kita bikin umur piutang, supaya tidak terjadi piutang yang tidak tertagih, kita harus how to know our customer. Jangan sampai dapat customer yang abal-abal. Harus kita tahu. Jangan sampai kita misalnya melakukan kerjasama dengan perusahaan yang mengiming-imingi mungkin keuntungan gede, kemudian company profile-nya nggak jelas, kemudian kita seorang orang marketingnya nggak mengetahui mengenai sejarahnya company tersebut, bagaimana profilnya mereka, gitu. Kalau kita bisa dapatkan info, oke, good. Kayak contoh saya di perusahaan, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang misalnya menawarkan kerjasama, contoh ya, dengan perusahaan kontraktor yang nggak jelas ya, dia mau bilang kerjasama nanti profitnya begini, lebih baik saya tolak. Lebih baik saya mau dengan perusahaan yang profitnya kecil, tapi kita tahu kemampuannya dia. Jelas. Ya Bapak Ibu ya, jangan main terima-terima, karena ini poinnya. Percuma kita bikin umur piutang, kalau ternyata kita nagihnya susah. Nah, kalau Bapak Ibu saya ini ya, kalau untuk oil company, saya berani oil company. Karena kebetulan perusahaan kami itu bergerak di jasa ini ya, anti karat ya. Jadi customer kita itu oil company. Nah, oil company itu yakin pasti dibayar. Jadi kita nggak khawatir. Palingan kalau tertunda 60 hari, itu piutang. Yang kedua, kalau dapat project misalnya, ada yang nawarin project dari misalnya BUMN, kadang-kadang BUMN yang enggak ya, yang inilah ya, atau mungkin dari perusahaan yang lain, gitu ya. Orang marketing harus pintar, gitu. Harus pintar mencari informasi, kemampuan keuangan company tersebut. Jangan kita sebagai orang keuangan, pimpinan di perusahaan main terima-terima aja. Nantinya akan terjadilah piutang tak tertagih. Gitu. Nah, bagaimana kalau piutangnya sudah mau nggak mau sudah menjadi customer kita, piutangnya nggak tertagih. Nah, itu harus dibicarakan dengan pimpinan, harus dirapatkan. Piutang ini sudah nggak tertagih nih, bagaimana? Nah, pastikan ada tahap-tahap untuk sampai masuk kepada piutang ini dihapuskan. Gitu. Karena kalau piutang dihapuskan, itu pajaknya harus hati-hati juga, harus diinfokan ke pajak. Harus ada perjanjian antara pihak debitur dan kreditur bahwa hutang ini dihapus. Gitu. Kemudian harus dipublish di media. Nah, itu kalau pajak, gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Yang lain bisa Sobri gimana sudah? Siap. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya Bu. Terima kasih Sobri. Yang lain? Yang mau bertanya, Khairuni?
Pak Yan, Hamsan, Berlando, ayo, ada yang mau bertanya? Selamat malam, Bu. Malam, dengan siapa? Umi, Bu. Oke, mau bertanya, silakan. Tadi kan terkait utang piutang perusahaan ya, Bu ya? Iya. Itu dinyatakan harus dilihat sejauh mana utang itu sesuai dengan pemasukan. Nah, ketika kami perusahaannya berutang untuk suatu instansi lainnya, itu saham itu akan berkurang mempengaruhi utang itu sendiri nggak, Bu? Saham ya, Bu, karena kan kadang beberapa aset itu juga kan masuk saham. Jadi saham itu mempengaruhi atau hilang sendiri juga dengan utang piutang kalau pilot atau enggak gitu. Saham itu kuat atau enggak gitu maksudku. Gimana tentang saham? Dari utang piutang misalkan suatu perusahaan itu pilot gitu, Bu. Oke. Kalau saham itu kan saham terkait ke perseroan terbatas, perseroan terbuka ya. Nah, kalau misalnya ada terjadi hutang piutang ya, ada terjadi wan prestasi, kemudian sudah dibawa ke PKPU, kemudian gagal bayar, kemudian akhirnya terjadi pilot ya. Nah, kalau terjadi pilot seperti itu ada istilah kreditur-kreditur. Ada 3 kreditur besar, kreditur preferen, kreditur apalagi ya. Yang kedua ada yang 3 kreditur konkuren. Nah, yang paling utama pada saat perusahaan itu pilot harus membayar tagihan-tagihan ke negara. Gitu, ke negara dulu gitu ya. Kalau pilot berdasarkan hasil pengadilan pilot ya. Jadi aset-aset itu akan menjadi jaminan untuk pembayaran hutang. Gitu. Tapi hutang ke siapa? Hutang ke pemerintah dulu yang dilunasin. Gitu. Itu kalau pilot, asetnya dijadikan jaminan. Gitu ya, Kak Rini ya. Ada yang mau tanya, mau kurang jelas? Coba di ini ya. Halo? Gimana? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Kak Rini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang lain gimana? Ayo. Biar. Mau nanya lagi dong, Bu, mengenai tingkat kedalaman analisa laporan keuangan tadi. Siapa nih? Rinalko apa siapa? Rinalko, Bu. Oke, ya. Nah, gimana? Menanyakan tadi, analisis. Saya bicara ya? Tingkat kedalaman analisa laporan Nah, keuangan. Bisa dijelaskan lagi, Bu? Jadi gini, kedalaman tingkat analisis, kita harus memahami laporan keuangannya dulu. Memahami apa yang terkandung di dalam bank, transaksi-transaksinya di pos-pos tersebut. Nah, misalnya di pos piutang, apa-apa aja yang pos piutang tersebut kita analisis. Kemudian di pos hutang, pos persediaan, pos aktiva tetap. Nah, pos hutang jangka panjang, jangka pendek, pos ekuitas, gitu. Pos laba ruginya. Jadi itu, semakin kita memahami masing-masing transaksi tersebut, kan ada di catatan laporan keuangan kan, apalagi alur bisnisnya kita paham. Nah, itu akan mengalir kita menganalisisnya. Kita kan dapat pemahaman, misalnya piutang. Dicantumin di situ piutang 1 miliar. Kenyataannya pada saat Pak Rinalko lihat, kalau orang yang cuma melihat sepintas, dengan piutang 1 miliar otomatis profitabilitas kan jadi tinggi kan, rasio likuiditasnya kan jadi tinggi kan. Nah, kelihatan bahwa asetnya tinggi. Padahal itu piutang-piutang yang sudah tidak bisa tertagih dimasukin di situ. Benar enggak? Nah, mesti dicek karena mungkin belum dihapus sama perusahaan. Karena kan penghapusan piutang itu mesti ada aturan, ada kebijakan. Gitu. Kalau perpajakan sesuai enggak dengan aturan perpajakan?
ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Nah, itu kita analisis. Nanti kita sebutin analisis kita gitu. Bahwa misalnya analisis ini tidak termasuk piutang-piutang yang tidak tertagih sebesar gini gitu. Kita analisis gitu. Kenapa tidak tertagih? Nah, kita analisis lagi. Karena bla 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 bla. Gitu. Pembaca keuangan, apalagi seorang pemegang saham gitu ya. Jadi stakeholdernya, mereka lebih senang membaca analisis daripada mereka hanya melihat segi laporan keuangan. Gitu. Sepintas. Mereka lebih senang. Tapi memang analisis laporan keuangan itu tujuan khusus. Nggak semua. Nggak bisa juga dipublish. Gitu. Nggak bisa. Gitu. Karena itu bukan standar laporan keuangan. Tadi lihat kan, standar laporan keuangan apa aja kan? Ya, hanya 5. Tapi analisis keuangan itu nggak ada. Analisis keuangan dipakai untuk internal manajemen. Gitu, ya. Jadi tinggal tergantung masing-masing pemakai keuangan, stakeholders untuk membaca laporan keuangan tersebut. Kalau misalnya investor, dia tentunya pakai analisis. Pernah dengar nggak analisis teknikal, analisis fundamental? Pernah kan? Pernah, Bu. Nah, kalau investor, dia nggak hanya melihat laporan keuangan aja, dia melakukan analisis teknikal sama analisis fundamental. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, analisis laporan keuangan itu bukan merupakan syarat di dalam laporan keuangan. Itu adalah kepentingan daripada manajemen untuk menganalisis ya. Jadi pastinya tidak akan dipublish. Yang umum itu, yang standar laporan keuangan itu adalah neraca, laba rugi, perubahan modal, catatan laporan keuangan, gitu ya. Nah, nanti tinggal menganalisisnya dari catatan laporan keuangan, gitu ya. Tinggal menganalisis sendiri. Gitu. Karena semakin dalam menganalisisnya, itu kan dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi analisis laporan keuangan dipakai untuk pengambilan keputusan internal, gitu ya, pengambilan keputusan perusahaan, bukan untuk dipublish. Nanti kalau dipublish akan jadi pertanyaan, bla bla bla, kenapa begini, haya jadi repot untuk bertanya-tanya, kan? Seperti itu. Jadi tinggal silakan melihat di catatan laporan keuangan. Kan catatan laporan keuangan dibuat oleh auditor. Auditor kan pasti semua dilengkapi di situ. Tinggal dilihat, gitu. Seperti itu ya. Oke, paham ya, Rinako? Paham, Bu. Makasih, Bu, informasinya. Oke, ada yang lain? Malam, Ibu. Siapa? Dengan siapa? Saya dengan Liantoro, Bu. Oke, silakan Liantoro. Ibu mau numpang tanya mengenai perusahaan. Perusahaan terkait mengenai bursa efek atau saham atau perusahaan terbuka, Bu, ya. Oke. Jadi, satu buah perusahaan ketika ingin melakukan IPO, Bu, di bursa efek atau penawaran umum ya. Nah, anggaplah misalnya kita berhitung perusahaan tersebut ingin melakukan IPO di bursa efek itu 50%. Ya, apa namanya? Dari asetnya atau gimana. Nah, dapatlah, Bu, penawaran itu seharga 1 miliar, Bu. Ya, kan gitu, Bu. Nah, dari 50% tersebut anggap kita misalnya 100% adalah 2 miliar, berarti kan total dari perusahaan tersebut. Kalau dijual semua, di IPO semua, tapi ternyata hanya dapat yang dijual belikan untuk umum adalah 50%, seharga 1 miliar. Nah, suatu ketika perusahaan tersebut sahamnya jatuh, Bu. Anggap tinggal 500 juta. Sebenarnya itu masuk kas atau rugi atau gimana, Bu, ya? Alurnya, Bu, ya? Nah, pastinya kan ada laporan keuangan ya. Nah, terjadi itu artinya terjadi kerugian ya. Nah, artinya kembali lagi nilai perusahaannya menjadi menurun 50% dari nilai harga perolehan awal. Harga perolehan awal misalnya 1M tiba-tiba menurun jadi 50. Nah, setiap tahun ada kan pada saat auditor akan mencantumkan harga saham, ekuitas kita ya. Jadi equity kita, nilai saham kita berapa harga sahamnya. Nanti akan kelihatan di laporan keuangan. Auditor akan mencatat seperti itu. Nah, nanti dilihat di
price value-nya. Nah, Oh, jadi nilai ekuitas perusahaan tersebut ya kan menurun. apakah bisa dari ketentuan tersebut yang menilai apa dari pihak ketiga, Bu? Oh enggak, itu kan nanti ada auditor, ada ketentuan. Auditornya berarti. Ya, jadi ada penggunaan IFRS untuk perusahaan-perusahaan yang go public ya. Jadi nanti laporan keuangannya itu pasti akan di adjustment kalau terjadi seperti itu ya. Nah, ada adjustment. Oh, ada adjustmentnya ya. Ya, Terus nanti laporan keuangan kasnya, Bu, bagaimana laporannya, Bu? Bentuknya apakah dalam bentuk hutang, apakah bentuk penurunan aset, apa gimana, Bu? Nah, iya, nanti akan disebutkan situ. Ada pencatatan penurunan aset, gitu kan? Nah, penurunan aset dalam hal sahamnya di sini, gitu ya, nilai sahamnya. Pasti di dalam jurnal kan ada debit kredit kan? Nah, ke di dalam usaha, gitu kan? Oke. Berarti kalau semakin murah, semakin jatuh, maka perusahaan itu perusahaan semakin turun. Bisa pilot dong, Bu, bisa dikatakan. Ya bisa nantinya. Gitu. Kalau memang semakin hari semakin turun, jadi artinya kan gini, tidak mampu terbayar untuk hutang-hutangnya, solvabilitasnya tinggi sekali jadinya. Gitu. Itu kan jadi sekali lagi nilai perusahaan itu kalau perusahaan-perusahaan yang go public itu tercermin di harga saham. Kalau saham jatuh pasti jatuh. Harga saham tinggi misalnya bagus. Tapi hati-hati juga jangan sampai tinggi hanya tinggi karena ada faktor tertentu. Kita mesti lihat, makanya investor itu melihat analisis teknikal sama analisis fundamental. Iya, kalau fundamental kan internal perusahaan, Bu, ya. Iya. Jadi fundamental itu bukan internal. Fundamental itu melihat faktor-faktor makro. Misalnya inflasi, misalnya ada kenaikan suku bunga Fed di Amerika. Misalnya terjadi kayak sekarang pandemi COVID. Nah, itu faktor-faktor fundamental, artinya sangat fundamental bagi tatanan perekonomian Indonesia. Gitu. Berpengaruh nggak? Kan Bapak Ibu sering dengar kan? Suku bunga sebelum COVID nih ya, suku bunga Fed naik. Nah, pasti di kita akan pengaruh nih. Suku bunga di kita nih, suku bunga BI. Gitu. Kemudian Bapak Ibu pernah mendengar nggak? Sekarang kan COVID, waktu tahun 2020 jatuh. Saham jatuh juga. Semua pada jatuh kan? Seperti itu. Artinya fundamental Indonesia, fundamental itu hancur. Fundamental itu bisa fundamental secara global atau fundamental domestik. Artinya internal makro Indonesia aja gitu. Tapi kan kalau pandemi COVID kan sudah global kan? Jadi itu faktor fundamentalnya. Kalau internal, nah itu ada namanya istilahnya risiko-risiko ya, risiko internal, risiko eksternal, sistematis dan unsistematis. Nah itu nanti biasanya dipelajari di pelajaran pasar modal. Itu ya Liantoro ya, ada tuh pelajaran pasar modal. Kalau di manajemen keuangan sebenarnya saya lebih fokus kepada bukan perusahaan-perusahaan di pasar modal ya, kepada perusahaan-perusahaan yang non bursa. Gitu. Yang umum. Perusahaan-perusahaan yang tidak go public. Karena kalau perusahaan go public itu terkait ke pasar modal. Nanti akan pelajari pas di pelajaran pasar modal, apa sih obligasi, apa sih saham gitu, bagaimana mengukur obligasi saham gitu kan. Bla 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 macam-macam. Seperti itu ya. Baik, Bu. Dia mau bertanya lagi? Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Siapa Yan? Oke, silakan. Ya. Pak Yan, suaranya putus-putus Pak Yan. Saya mau bertanya Ibu. Ian, Ibu izin. Oke, silakan. Terkait ini kalau kita lihat hutang kita sinyal. Terkait kita kan lihat hutang kita, hutang. Halo Ibu. Iya, silakan. Hutang kita kan semakin tahun semakin bertambah nih. Nah, kita melihatnya ini gimana Ibu? Karena kan banyak juga pengamat ini yang melihat hutang bertambah, terus juga
yang neraca pembayaran kita yang berapa persen itu. Nah, tapi kita selaku rakyat nih Bu ya, pemilik juga, pemilik negara. Nah itu wakilnya bener nggak itu Bu ya? Oke. Jangan kita ini pemiliknya malah jadi rugi nih Bu. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Sebenarnya, terima kasih ya Yan. Sebenarnya ini sudah berbicara ekonomi makro. Nah, kita ini kalau manajemen keuangan ini mikro karena berbicara perusahaan, ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, Ibu juga senang tentang ekonomi makro, ya. Nah, sekilas Ibu jelaskan bahwa Ibu kasih contoh aja, kasih contoh, nggak usah jauh-jauh. Yan dan Sobri misalnya. Yan dan Sobri punya uang sekarang 500 juta. Ya, Yan dan Sobri punya 500 juta sekarang. Kemudian Yan berkeinginan mau membeli rumah. Rumahnya harganya 1,5 miliar. Rumahnya harga 1,5 miliar. Sobri punya juga sama uang 500 juta. Karena dia berpikir rumahnya 1,5 miliar, cicilannya mungkin 20 tahun. Ya, sama-sama punya kemampuan. Yan kerja, Sobri bekerja. Secara kredit perbankan mampu untuk kalau misalnya mencicil. Gitu ya. Paham ya? Yan karena berpikir jauh ke depan, saya mesti ambil nih rumah 1,5 M. Karena nantinya ke depan saya menikah, saya punya anak. Kedepannya lagi pasti rumah akan mahal sekali. Penduduk tidak berbanding linear, ketambahan penduduk tidak berbanding linear dengan pendapatan kita kan. Cepat nggak kalau penduduk bertambah, pendapatan kita bertambah terus nggak? Gitu kan, kecuali kita mungkin pindah-pindah dapat posisi bagus ya. Nah, asumsi dengan penghasilan sekarang. Jadi Yan berpikir saya mau cicil 30% bisa nih. 30% kan kalau pinjam di bank kan untuk cash, jadi bank kasih pinjam 70%. Yan mampu akhirnya dapatlah rumah 1,5 M. Ya, mungkin pinjaman jadi Yan keluarkan duit 450 juta. Uang cash Yan sekarang sisa 50 juta. Kan 70%-nya sudah beli rumah, dapat pinjaman dari bank. Ya, cash-nya 450 juta kan 30%. Uang muka. Oke, sekarang Yan sisa uang 50 juta. Sobri takut mau ngambil rumah. Pikirnya gua mah mendingan ini aja deh. Gua mendingan ngekos aja. Ntar aja aku tunggu duitku capai nanti aja lah, mungkin saya hitung-hitung 5 tahun lagi saya bisa capai nih 1,5 miliar nih. Dengan saya nabung. Kata Sobri nih, Sobri sama Yan nih temenan nih, ketemu di kafe nih ngobrol. Ya, Sobri ngomong ke Yan, gua ini nggak mau nih, gua mau tabung dulu dah duitku sekarang 500 juta, kan tinggal 1 miliar lagi. Saya mau simpen nih duitnya, mau nabung-nabung nih tiap bulan, hemat-hematin. Ya, akhirnya oke, Yan bilang, gua mah enggak, gua pokoknya mesti beli. Gitu. Karena Yan berpikir pasti ke depannya, ya Yan berpikir jauh ke depan, future-nya ya. Sobri berpikir present-nya, present value-nya, nilai sekarangnya. Yan berpikir future value, berpikir ada nilai ke depannya. Nanti kita pelajari itu juga berikutnya. Nah, akhirnya sudah. Kalau Bapak Ibu lihat, Yan duitnya sekarang masih 500 juta. Yan 50 juta. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang yang kaya siapa? Yan punya aset 500 juta. Tapi hutangnya 0. Sobri, hutangnya 0. Tahun 2020 nih, 2021. Yan sekarang asetnya cuma 50 juta. Yan asetnya cuma 50 juta. Dia punya hutang. Punya hutang. Berapa hutangnya? Coba.
Hutangnya adalah 1.050.000.000. Kan? Nah, hutangnya Yan itu gede banget kan? Secara solvabilitas kan? Perbandingannya berapa? Sudah hutang jauh lebih besar daripada aset. Benar nggak? Paham nggak? Nah, Bapak Ibu saya mau tanya dulu posisi sekarang. Posisi tahun 2000, anggaplah 2020 lah ya belinya. 2020, yang kaya siapa? Sobri apa Yani di sini? Kalau dilihat. Sobri. Sobri. Ini logikanya dulu nih, jangan dulu lihat Yan apa Sobri. Jangan dulu lihat dulu secara aset dan secara hutang. Sobri punya aset tapi tidak punya hutang. Asetnya 500 juta. Sobri, Bu. Sobri, Bu. Yan uangnya cuma 50 juta. Punya hutang lagi. Giliran mau naksir cewek, pasti cewek, gile ini cowok punya hutang gede banget. Gitu. Bener nggak? Berarti yang kaya pada saat 2020 adalah Sobri. Akhirnya ketemu lagi. 2025 ketemu kembali. Ketemu kembali Sobri sama Yan. Ya. Nah, Sobri sama Yan ketemu, kok si Yan ngomong, "Ri, kok muka lu kusut banget, kumal banget gitu." Nah, si Sobri bilang, "Dia tahu nggak, Bro? Duit gua mau nabung-nabung, pas gua ingat itu rumah harganya sudah 3M. Ya duit gua cuma 1,5 M. Kagak cukup. Si Yan ketawa-ketawa lagi ya. Asetnya dia sekarang menjadi berapa? 3M. Paham nggak di sini? Nah, sekarang yang kaya siapa? Asetnya Yan sudah menjadi 3M. Asetnya sudah 3M. Hutangnya masih tetap kan? Hutangnya mungkin sudah berkurang-kurang karena ada cicil. Anggaplah hutangnya sisa 1M. Tapi itu tuh dicicil 20 tahun. Anggaplah setelah 5 tahun masih 15 tahun lagi. Nah, posisi setelah 2025, Sobri masih 1,5 M. Yan asetnya sudah 3M. Plus mungkin ada simpanan sedikit. Anggaplah 3M. Hutangnya sisa 1M. Yang kaya di sini siapa? Sobri apa Yan? Yan. Asetnya sudah menjadi 3M. Gitu ya. Nah, kalau kita logikakan, analogikan ini ke negara, sama seperti ini. Bisa paham ya semua ya? Paham ya? Ya? Jadi, yang penting hutang yang digunakan itu adalah hutang apa? Hutang produktif. Bukan yang minjam duit di bank, 500 juta beli rumah, 500 juta pakai jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Bukan. Jadi intinya kalau kita berhutang, hutangnya itu adalah hutang produktif. Ya. Kita harus melihat, kita sebagai rakyat, kita lihat di sini kan, hutangnya itu dialokasikan kemana? Ada nggak hasilnya? Nah, kalau kita lihat kan lebih kepada infrastruktur. Sama. Artinya lebih kepada aset tetap. Kayak tadi kan Yan, beli rumah. Beberapa tahun kemudian itu asetnya itu akan melonjak tinggi sekali. Kalau kita menunggu kayak Sobri tadi, nanti tunggu aja deh. Kan udah tahu nih masih banyak nih. Sobri berpikir gini, gua kan bro masih ngongkosin mama saya, masih mau ngongkosin adik saya. Nah, kalau Yan sama juga, saya juga mengongkosin saudara-saudara. Tapi saya harus berani mengalokasikan dari sekarang. Kalau kita berpikir hanya hari ini saja, tidak berpikir ke depan, tanggungan akan ada terus. Pernah dengar nggak? Orang miskin akan ada terus di sekitar kita. Tanggungan kita akan ada terus selama kita masih hidup. Kalau kita hanya melihat keadaan sekarang, kita nggak melihat keadaan ke depan, jauh ke depan, ya. Nah, kita harus berani karena pastinya uang pinjaman dipakai buat membiayai hal-hal yang produktif. Gitu. Nilainya ke depan akan semakin bertambah. Gitu. Walaupun memang kelihatan sekarang
hutang kita gede. Bisa paham ya semua ya? Jadi Ibu nggak perlu jelasin bla bla bla, cukup dengan pengandaian contoh ini aja. Seperti itu. Yan bisa paham ya? Yang lain bisa paham nggak? Paham, Bu. Baik, paham, Bu. Paham, Bu. Oke, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak mau bertanya, Ibu sudah mau tutup nih. Ya. Karena kebetulan Ibu ada seminar tentang UMKM, webinar. Kalau ada yang tertarik, silakan boleh ikut. Nanti Ibu share ke siapa gitu ya. Tanggal 22 ya, Bu? Tanggal 22 Juni ya? 21. Saya udah daftar yang 22 Juni. 22 Juni bukan UMKM deh. Oh, Linda ahlinya Bu itu Bu UMKM. Oh, iya. UMKM bukannya 21 ya? 22 Juni. 22 ya? Oh, sebentar. Enggak, 21 kalau nggak salah. Tapi nanti deh dilihat lagi ya. Nanti dilihat lagi. Iya, Bu. Soalnya saya kalau nggak salah kemarin diinfoin ke saya tanggal 21 Juni UMKM. Takutnya keliru. Coba nanti Linda tanyain lagi di IKPI ya. Nah, IKPI soalnya penyelenggaranya adalah IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya. Nah, jadi kebetulan Ibu instruktur di situ. Nah, jadi ya semuanya apa lagi ya? Ada yang mau bertanya? Ibu nggak bisa jelasin panjang-panjang ya tentang makro ya, karena akan terjadi pro dan kontra. Susah kalau sudah dibawa ke politik ya. Kalau Ibu selalu ada yang bertanya begitu, Ibu kasih pengandaian seperti itu. Karena ini yang lebih masuk ke logika orang ekonomi. Gitu kan? Berbeda dengan orang hukum, lain lagi, orang psikolog, ya atau mungkin orang sosial gitu ya. Nah, kita harus berpikir ekonomi karena kita memang orang ekonomi gitu ya. Jadi harus berpikir seperti Yan, harus ada future ya. Karena nilai itu ada nilai ke depannya, future value-nya. Gitu. Ya, Ibu. Ya, nilai sekarang, nilai 1 juta sekarang ke depannya itu bisa jauh lebih tinggi gitu. Misalnya Pak Yan mau ngongkosin anak, mungkin biaya sekarang ini masih masuk sekolah, masuk kuliah, mungkin sekarang masih 40 juta. Rata-rata kan sekarang kampus segitu kan kalau mau masuk di ekonomi 30-40 juta gitu ya. Nah, bagaimana 5 tahun ke depan? Masih sama nggak dengan 30 juta? Kan enggak. Kita harus memperhatikan inflasinya. Gitu. Faktor suku bunga uangnya, gitu ya. Seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu semua tolong absenin ya. Absenin. Jangan sampai nggak diabsen. Sudah, Bu. Sudah ya? Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Izin, Ya, Bu, siap. minggu lalu bukan nggak absen, Bu. Gimana, Bu ya? Nah aja, tenang aja. Jangan suka selalu Ibu sih selalu nggak pernah melakukan absen ya. Yang penting UAS, UTS sama UAS itu dikerjain. Nah, patokan di situ. Ya. Baik, Bu. Siap, Ibu. Ya. Makasih UTS gimana, Bu? Bu, nanya dong nilainya gimana, Bu? Oh, langsung pertanyaan inti. Iya. Langsung intinya. Nah, ini gimana Bu nilainya, Bu? Kalau nilainya baik, Bu ya. Runi langsung dapat A+. Alhamdulillah. Hebat. Gak ada lagi nilai A+. Masa ada nilai. Berarti Bu Khairuni udah WTP tuh, Bu. Bagus, Bu. Ya, oh ya. Soalnya ngerjainnya terburu-buru tuh, Bu. Deadline. Nyindir. Bilang aja pada mau tahu kan nilainya. Ya, yang penting ingat ya, standar-standar di keuangan kalian harus paham. Walaupun kita cuma 3 kali pertemuan ya, yang poin-poin utama gitu ya harus kalian paham ya. Ini lapor, ya. Dengan siapa? Ayo, Sobri, Pak Sobri nanya. Jin, Bu, bukan saya tadi, Bu. Oh, siapa yang nanya? Pak Iit. Oh, enggak, Bu. Bu, hanya bilang siap aja, Bu. Oh ya Pak Lufti, kenapa? Takut nggak ke absen Jadi yang lagi, Bu. dibahas setelah UTS ini sampai dengan UAS hanya ini aja kan, Bu? Apanya? Finansialnya aja kan, Bu? Nggak maksudnya nggak sampai ke NPV, nggak sampai ke sana atau gimana, Bu? Ya.
Kalau kalian mau suka susah-susah sih Ibu bisa kasih. Udah, cukup yang ini aja ujiannya. Nanti Amin. Yang susah, Bu. ya, nanti ini mah gampang. Masa keterlaluan kalau kalian nggak bisa. Ada di Google ada nggak, Bu? Sampai jam 3 malam itu, Bu. Masya Allah, Bu, perjuangan. Tolong kasih A semua ya, Bu. Oh iya, luar biasa. Ada yang sampai subuh juga, Luar Bu. biasa, luar biasa ya. Hebat, mantap ya. Luar biasa. Oke, mantap deh, keren. Oke ya. Bu, seminarnya Baik, Ibu. itu, Bu, yang webinar itu yang digitalisasi sistem pembayaran UMKM ya, yang tadi itu. Apa? Ya, nanti kita akan ngebahas juga tentang jadi lebih kepada gimana sih mengantisipasi kalau misalnya UMKM-nya itu sudah selesai tarif pajaknya yang 0,5% gitu ya. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya sekarang? Iya, Bu, tanggal 22 saya sih daftar. 21 apa 22? Coba dikali ya. Kasih tahu ada seminar, nggak tahu aku. Bu, Ya. pokoknya kalau seminar yang ada ibunya saya selalu ikut, Bu ya. Mantap, keren. Yes. Good. Oke, good ya. Ya, Bu. Pak Arif minta tolong diingatkan Pak Arif ya di grup ya. Ya. Siap. Kita webinar, Bu. Tolong Saya di-share dong kalau tahu mau seminar. Luar biasa, bagus. Memang orang-orang yang mau belajar gitu ya. Luar biasa, keren. Minta di-share aja, Bu. Ya, nanti Ibu share ya flyernya ya sama itunya poin-poinnya gitu ya. Ketua, Bu. Oke, kita akhiri dulu ya malam ini ya. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mempersiapkan Terima materinya, kasih Bu. banyak, Bu. Atas materinya, pencerahan dan petunjuknya, Terima Bu. kasih, Bu. Share ya materinya ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ibu. Baik, Ibu. Ya, Ibu, Sampai makasih. jumpa lagi, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.